korsleting listrik, 2 bangunan kantor dinas sosial di Kendari ludes terbakar. Massa dari berbagai elemen di Banten kembali berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Provinsi Banten meminta upah minimum direvisi. Corona klaster kapal pesiar meluas di Eropa, ribuan penumpang dievakuasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini dari mancanegara. Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kebakaran hutan besar di Patagonia Utara, Argentina. Kebakaran sejak Senin bergerak menuju Semenanjung Valdes, kawasan wisata populer sekaligus situs warisan dunia UNESCO. Kebakaran menghanguskan kawasan hutan di pinggiran kota Puerto Madryn dekat Carlos Ameghino Isthmus, pintu gerbang alam ke situs UNESCO di Semenanjung Valdes. Unit pemadam kebakaran dari seluruh provinsi Chubut bergabung untuk memadamkan api dan mencegah agar api tidak merembet hingga Valdes, tujuan wisata utama bagi ribuan orang yang datang dari seluruh dunia untuk melihat Paus Amerika Selatan secara langsung. Petugas pemadam kebakaran meminta para peternak domba setempat untuk memastikan peternakan dan rumah mereka aman dari kobaran api. Saat malam tiba, warga terus berusaha menahan api dan menyekop tanah agar api tidak mencapai peternakan dan lahan pertanian. Semenanjung Valdes adalah rumah bagi populasi besar Paus Amerika Selatan yang terancam punah, serta populasi anjing laut, gajah laut, serta singa laut selatan yang berkembang biak di sana. Sementara itu, seorang ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas Senin pagi ketika api menghanguskan sebuah rumah di Alabama Utara, Amerika Serikat. Petugas polisi di Winston County, Alabama Utara melaporkan 3 orang tewas dalam kebakaran di sebuah rumah. Ketiga korban diidentifikasi bernama Cara Evans berusia 44 tahun beserta 2 anaknya, Annabelle yang berusia 8 tahun dan Jacob yang berusia 4 tahun. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun foto-foto dari tempat kejadian menunjukkan sebuah rumah berbingkai kayu yang sebagian besar interiornya hangus. Suhu berada di bawah titik beku ketika api dilaporkan sekitar pukul 3:30 pagi waktu setempat. Pesan duka cita mengalir kepada keluarga korban, terutama dari sekolah tempat Annabelle dan Jacob bersekolah. I can't tell you, how many teachers and staff members have texted and called this morning, and how many of them, when I answer the phone, that all you can hear is tears. And to lose 2 and a parent at the same time, it's just an ultimate heartbreaking experience. It's just going to be a time that we have to be very aware of our student needs, and that there will be some grief issues that we need to work through. Sebuah rekening bank dibuat untuk membantu biaya pemakaman dan membantu ayah dari anak-anak korban. Kantor petugas pemadam kebakaran Alabama mengaku akan menyelidiki kebakaran tersebut. Sementara itu, dari dalam negeri pemirsa, 2 bangunan kantor dinas sosial di Jalan Abu Nawas, Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar pada Rabu petang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan 2 gedung kantor dinas sosial Kendari di Jalan Abu Nawas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu petang. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Menurut keterangannya warga, pada saat habis terakat kedua sholat maghrib kejadian
Waktu kejadian itu kita di mana, Om? Saya di masjid, saya imam masjid. Oh, ini. Rumah tidak jauh dari Ini. toko sebelah pasti. Iya, sebelah. Ini yang terbakar apa ini, Om? Kantor sosial. Kantor sosial. 6 mobil pemadam kebakaran Kota Kendari diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. 2 bangunan yang terbakar diantaranya ruang kepala dinas dan staf kepegawaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Taming, iNews melaporkan. Sementara itu 2 santri di Magelang, Jawa Tengah hanyut di Sungai Elo, Magelang, Jawa Tengah. Petugas gabungan dibantu warga menemukan 1 korban yang meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Dua santri pondok pesantren tenggelam di Sungai Elo, Desa Blondo, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. 1 jasad korban berhasil ditemukan tim Basarnas 200 meter dari lokasi korban tenggelam. Korban pertama yang ditemukan bernama Fajril, santri pondok pesantren Al-Lulu. Kronologi kejadian awal, jadi tadi pagi dari santri pondok itu melakukan outing ya, jalan outing di sana bersama gurunya. Tapi nggak tahu kenapa ada 1 orang itu yang mungkin dia bermain di area aliran sungai yang cukup dalam dan dia tenggelam, dan 2 orang temannya itu berusaha untuk menolong. Yang korban pertama itu ternyata bisa diselamatkan, tapi yang 2 ini atas nama Bilqis dan Fajri itu malah tenggelam. Korban tewas dibawa ke RSUD Muntilan untuk diotopsi. Sementara 1 santri lainnya masih dalam pencarian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Nekat terobos derasnya arus air, sejumlah pengendara roda 2 terjatuh saat melintasi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu 4 hari terendam banjir, warga Jambi mulai mendapatkan bantuan. Itu Pak. Itu galau juga. Ya itu pening. Yuk, gas. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh lantaran terseret derasnya arus air saat melintasi jalan raya yang tengah dilanda banjir di sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Salah seorang pengendara bahkan nyaris terbawa arus air ke dalam sungai bersama kendaraannya. Beruntung warga sekitar dan pengendara lainnya langsung menyelamatkan pengendara tersebut dengan menggunakan tali. Hingga saat ini banjir masih merendam 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, di antaranya Kecamatan Seruai, Bendahara, Manyak Payet, serta Kecamatan Rantau. Warga pun diimbau agar berhati-hati saat berkendara di tengah genangan air. Sementara itu ribuan rumah dan fasilitas umum di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi telah 4 hari terendam banjir. Sejumlah warga mulai mengeluh sakit seperti demam dan batuk serta membutuhkan pasokan makanan. Jajaran Polres Bungo dan Kodim 0416 Bute turun ke lapangan memberikan bantuan langsung berupa paket sembako dan pengobatan terhadap warga. Kita door-to-door keliling ke wilayah terdampak banjir, masyarakat yang mungkin belum mengungsi, masih mendiami lokasinya, itu kita berikan pelayanan kesehatan dan kemarin juga banyak yang menjalani, dan ada juga beberapa warga kita yang mengalami kendala kesehatan dan itu sudah dilakukan perawatan. Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir di 12 kecamatan dan hampir 18.000 kepala keluarga ikut terdampak. Saat ini Kabupaten Bungo, Jambi telah ditetapkan status darurat bencana banjir. Dari Aceh dan Jambi, tim liputan iNews melaporkan. Sejak jembatan penghubung antar desa di Sika, Nusa Tenggara Timur terputus akibat diterjang banjir, warga terpaksa memikul motor. Warga juga melintas sungai berarus deras untuk membeli bahan makanan dari desa lainnya. Warga desa Kerophera, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa memikul motor saat menyeberangi sungai berarus deras karena jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir. Tak hanya motor, warga juga menyeberangi sungai tanpa alat bantu saat membawa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari yang dibeli di desa lainnya.
Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan pengganti karena jalur ini merupakan satu-satunya penghubung antar desa. Terbawa banjir. Jadi kami mau nyebrang ke sini motor harus pakai pikul. Kalau bisa. Kalau tidak kami sebelah. Dan kami punya kebutuhan ada di sini semua. Biar banjir bagaimanapun, kalau kami bisa lewat, ya lewat. Sebelum diterjang banjir, sebuah jembatan gantung menghubungkan desa Korophera dan desa lainnya di Kecamatan Megu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa sempat kabur karena dipergoki warga usai membobol kunci kontak. 2 pelaku pencurian motor kembali dan berhasil membawa kabur sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, terekam kamera pengawas saat menjebol kontak sepeda motor di tempat pengajian anak-anak. Belum sempat membawa kabur motor, kedua pelaku ini kabur lantaran aksinya sempat dipergoki warga yang merupakan tetangga korban yang mendengar suara helm terjatuh. Namun lantaran tak mau kehilangan sepeda motor sasarannya, kedua pelaku yang sudah menjebol kontak sepeda motor kembali lagi ke lokasi. Kondisi lingkungan yang sepi saat itu membuat pelaku dengan leluasa mendorong sepeda motor korban, lalu kabur bersama satu pelaku lainnya yang menunggu di motor. Soalnya dari dalam, kita tutup gerbang, tiba-tiba kedengar helmnya jatuh. Kalau kita ngeliat di sini, orangnya langsung. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Pasar Kemis dengan harapan pelaku dapat ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Jadi bandar sabu, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rejang Lebong diringkus polisi. Dari rumah pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1 kilogram. Diduga menjadi sarang peredaran narkotika, Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong menggerebek sebuah rumah di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Dari TKP, polisi mendapati sejumlah barang bukti berbagai paket narkotika jenis sabu. Polisi juga mengamankan 1 orang IRT yang diduga menjadi pelaku peredaran barang haram di wilayah Rejang Lebong, Bengkulu. FN 29 tahun dalam beraksi tidak sendiri, melainkan bersama suaminya. Namun polisi tidak mendapati suami FN berada di lokasi saat penggerbekan. Kami mengamankan 1 orang pelaku, perempuan, inisial FF. Kemudian di rumah pelaku kita menemukan barang bukti narkotika, diantaranya 8 paket narkotika golongan 1 diduga sabu-sabu, kemudian 22 paket sedang narkotika golongan 1 diduga sabu-sabu. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan pelaku bersama suaminya. Pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 6 hingga 20 tahun. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang di depan garasi rumah warga di Tuban. Temuan bayi ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan membawa bayi ke puskesmas untuk dirawat. Warga Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dikagetkan dengan tangisan bayi berjenis kelamin laki-laki di depan rumah warga. Karmini, pemilik rumah, mendengar tangisan bayi dari luar rumah dan setelah mencari sumber suara, ternyata tangisan sesosok bayi yang tergeletak di belakang truk yang terparkir di garasi rumahnya. Saat ditemukan, kondisi bayi dengan berat lebih dari 1 kilogram tersebut dibungkus dengan kain gendongan dengan wajah dibiarkan terbuka. Kula kepirang bayi niku nangis niku langsung kula medal, kula mriki langsung kula nyeluk tetangga kula. Langsung kula pendet niku kula pondong niku. Bayi ini teng pundi, Bu? Teng mriki. Di belakangnya truk nggih, Bu? Nggih. Itu jam berapa, Bu? Jam 8:30 menawi. Pagi apa malam, Bu? Malam.
Sebelum ditemukan itu apakah ada orang yang mencurigakan, Bu? Boten. Apa kula boten semerap langsung kepiring bayi niku sing nangis niku kok. Warga kemudian membawa bayi malang tersebut ke Puskesmas Montong untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria yang menghukum anak tirinya dengan cara membakar kedua tangannya hingga lumpuh. Perilaku sadis ayah tiri ini dipicu karena anak menjual beras 2 liter untuk membeli es krim seharga Rp2.000. Polres Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menangkap ayah tiri yang tega membakar tangan anaknya hingga lumpuh. Pelaku langsung ditahan usai diperiksa. Menurut polisi, pelaku tega membakar tangan anak tirinya hanya karena kesal karena anak tirinya menjual 2 liter beras untuk dibelikan es krim tanpa sepengetahuan dirinya. Sementara ini kasusnya sudah ditangani oleh pihak penyidik di Satreskrim Polres Topeng dan orangnya juga sudah ditahan. Penanganan mungkin sesegera mungkin akan dilaksanakan oleh Polres Topeng Satreskrimnya untuk ditingkatkan lagi penyidikannya. Hingga kini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit dengan ditemani neneknya. Tindak kekerasan dialami seorang anak di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Penyiksaan berawal dari korban yang ketahuan menjual persediaan beras di rumah sebanyak 2 liter seharga Rp20.000. Namun hasil penjualan beras hanya dipakai Rp2.000 untuk membeli es krim oleh korban. Korban kemudian dihukum ayah tirinya dengan diikat di pohon kelapa di belakang rumah, kemudian kedua tangannya dibakar. Ironisnya penyiksaan ini disaksikan ibu kandung korban. Meski berulang kali berteriak minta tolong, namun ibu kandungnya tidak bergeming. Karena tidak langsung mendapatkan penanganan medis, luka bakar korban infeksi dan lukanya membusuk. Korban terancam lumpuh seumur hidup. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, truk tronton bermuatan besi menabrak sebuah mobil bak dari arah berlawanan. Akibat insiden itu, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka ringan. Tabrakan maut melibatkan truk bermuatan besi dan mobil bak terjadi di Jalan Raya Cikalong, Cianjur. Awalnya truk bermuatan besi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat berada di Jalan Raya Cikalong dengan kondisi jalan menikung dan menurun, diduga rem truk tidak berfungsi hingga hilang kendali. Truk kemudian menabrak mobil bak yang melaju dari arah berlawanan hingga benturan keras tak bisa dihindari. Kecelakaan terhenti usai menabrak tiang listrik dan kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masuk ke kebun milik warga. Ada teriakan. Setelah dilihat apa? Udah di sini udah kelihatan. Ini mobil truk dari arah mana, Kang? Dari atas. Dari atas. Bawa apa itu? Bawa besi. Ini dugaannya akibat apa? Kayaknya kecepatan kayak. Ini mobil yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dari atas cepat, dari bawah cepat. Akibat tabrakan, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka parah. Jasad korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Cianjur. Sementara 3 korban terluka dirawat di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Masa gabungan berunjuk rasa menuntut revisi UMP Kabupaten di Banten. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.